kabar sahabat Risalah Al-Muslimun, sahabat RAM dimanapun Anda berada? Semoga kita semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Kali ini kita akan menemukan dan mencari serta membangun konstruksi hukum untuk menjaga integritas sunnah yang kita lakukan, sehingga akan terbentuk realitas hukum yang aplikatif dalam kaitan pelaksanaan apabila kita tertinggal sholat atau ketika kita masbuk lalu mendapati imam sedang dalam keadaan ruku. Maka kita ambil judul masbuk mendapatkan ruku imam. Sahabat RAM, apabila kita tertinggal sholat dalam sholat berjamaah atau biasa disebut kita masbuk, kemudian mendapatkan imam sedang ruku, tidaklah itu dihitung sebagai rokaat. Kita harus menyempurnakan ketinggalan rokaat itu. Hal ini kita dasarkan pada dalil umum tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat, dan juga didasarkan pada dalil khusus tentang kewajiban menyempurnakan yang tertinggal. Menyempurnakan yang tertinggal bagi siapa saja yang masbuk. Kita lihat dalil umum tentang kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat salat, antara lain dari Ubadah bin As-Samit, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalimat la sholata atau tidak ada salat ini merupakan bentuk nafi atau peniadaan, namun maknanya nahyi, larangan. Jadi hadis ini mengandung pengertian janganlah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Pengertian ini bersesuaian dengan hadis-hadis lain yang diriwayatkan diantaranya oleh Ad-Daruqutni. Redaksinya dengan susunan yang agak berbeda. La tuzzi'u sholatun liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah cukup sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian kita dapati juga riwayat lain dari Imam Ahmad dengan kalimat yang lebih tegas lagi. La tuqbalu sholatun la yuqra'u fiha bi ummil kitab. Tidak diterima sholat apapun yang padanya tidak dibaca Al-Fatihah. Berbagai redaksi ini menjelaskan dari makna la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini bersifat am, yaitu meliputi sholat munfarid, sholat sendirian, ataupun sholat berjamaah, serta berlaku untuk imam juga untuk makmum. Karena itu apabila makmum bertakbiratul ihram tidak dari awal Al-Fatihah pada satu rakaat, maka tentu ia tidak mendapatkan rakaat itu. Adapun yang dimaksud satu rakaat itu terdiri dari qiyam, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan kemudian sujud lagi, sujud yang terakhir. Tentang ketentuan rakaat ini diterangkan oleh Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke masjid, kemudian ada laki-laki datang dan sholat, kemudian salam kepada Nabi, dan Nabi pun membalas salamnya. Lalu Nabi bersabda kepada orang itu, "Arji' fasolli fa innaka lam tusolli." Kembalilah sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian orang itu berkata kepada Rasulullah, "Demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi daripada ini." Lalu kata orang itu, "Fa'allimni." Ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu sholat, hendaklah takbir dulu. Tsumma qra maka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang ringan yang kamu hafal. Tsumma rqa hatta tatma'ina raqian. Kemudian rukuklah sehingga tumaninah rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sehingga tegak berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujudlah sehingga tumaninah sujudmu. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit sehingga dudukmu tumaninah. Maksudnya duduk antara dua sujud. Kemudian
Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga tumanina. Sujud yang kedua, sujud yang terakhir pada satu rakaat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, maka lakukanlah yang demikian itu dalam seluruh salatmu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Ram, secara mantuk, secara tersurat, secara eksplisit, hadis itu menetapkan bahwa rakaat itu terdiri atas qiyam, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud. Sedangkan secara mafhum atau secara implisit, secara tersirat, ini menetapkan siapa yang terlewat sejak qiyam dan terlewatkan baca Al-Fatihah, maka ia telah tertinggal satu rakaat. Dalam hal ini Imam Al-Bukhari menyatakan, kata beliau, beberapa orang di antara ahli ilmu berkata, anna kulli ma'mumin yaqdi mardun nafsih, sesungguhnya setiap makmum menunaikan kefarduan dirinya, fal qiyamu wal qiraah, berdiri dan membaca Al-Fatihah, war ruku'u wasujudu indahum fardu, ruku dan sujud hukumnya fardu menurut mereka. Fala yasqutur ruku'u wassujudu anil ma'mum, maka ruku dan sujud tidak gugur dari makmum. Maka dzalikal qiraah fardun, demikian pula membaca Al-Fatihah adalah fardu. Demikian pernyataan Al-Bukhari. Nah, mari kita lihat dalil yang khas, dalil yang khusus tentang ketentuan masbuk. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, idza thuwiba bis salati fala yas'a ilaiha ahadukum walakin liyamshi wa alaihi sakinah. Apabila salat telah dilaksanakan, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa mendatangi salat itu, tetapi hendaklah ia tenang. Wa waqaru salli ma adrakta waqti ma sabaqaka, lakukanlah atau ikutilah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat. Kemudian kita lihat dalil lain, hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, apabila kalian mendatangi sholat, hendaklah kalian tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa masbuk yang mendapati ruku imam maka tidaklah dihitung rakaat. Abu Hurairah mengatakan, idza adraktal qauma ruku'an, apabila kamu menyusul jamaah salat ketika sedang ruku, lam ta'tadda bitilka rakaati, maka janganlah kamu hitung rakaat itu. Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Qatadah, Anas dan Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, idza ataitumus shalah, apabila kalian mendatangi sholat, fama adraktum fasallu, apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Tentang hadis ini Imam Al-Bukhari berkata, faman fatahu fardul qiraati wal qiyami fa'alaihi, siapa yang terlewat kefarduan bacaan Al-Fatihah dan qiyam, itmamuhu kama amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib menyempurnakannya sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menyampaikan, wastadilla bihi ala anna man adraka imama ruku'an, dan diambil dalil dengannya bahwa orang-orang yang mendapatkan imam sedang ruku, lam tahsab tilka ra'atu, maka tidaklah dihitung rakaat itu, lil amri bi itmami wa fatahu, berdasarkan perintah menyempurnakan yang tertinggal itu, li annahu fatahu waqufu wal qira'atu fi, karena orang itu tertinggal berdiri dan tertinggal bacaan Al-Fatihah padanya. Sahabat Ram yang berbahagia, ada yang berpendapat bahwa jika makmum masbuk mendapatkan ruku bersama imam, sebelum imam bangkit dari rukuknya, dia mendapatkan rakaat tersebut. Demikian pendapatnya. Jadi dengan kata lain, kita cukup dianggap mendapatkan satu rakaat apabila mendapati imam yang ruku tapi belum bangkit dari rukuknya. Itu masih terhitung, kata pendapat ini. Nah, pendapat ini merujuk pada hadis Abu Bakrah
Ana Abu Bakrata ja'a wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi'an faraqa'a dunas saffi. Sesungguhnya Abu Bakrah datang ketika Rasul sedang ruku, lalu ia ruku di luar shaf. Tsumma masya ila saffi. Kemudian berjalan dalam keadaan ruku menuju shaf. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi selesai salatnya, beliau bersabda, ayyukumil ladzi raqa'a dunis saffi thumma masya ila saffi. Siapa di antara kalian yang ruku di luar shaf kemudian tadi berjalan dalam keadaan ruku menuju shaf? Faqala Abu Bakrah menjawab, saya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu, fala ta'ud, dan janganlah kamu mengulangi perbuatan seperti ini lagi. Hadis riwayat Al-Jamaah dan juga Abu Daud. Namun pada hadis Abu Bakrah tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dianggap mendapatkan rakaat itu, sebagaimana pula tidak diperintah untuk mengulanginya. Dengan demikian hadis tersebut sampai kata wala ta'ud, jangan kamu lakukan seperti itu lagi, tidak ada hubungannya dengan masalah makmum masbuk mendapatkan rakaat atau tidak. Sehubungan dengan hadis Abu Bakrah ini, Imam Al-Bukhari memberikan pandangan hukumnya. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, falaisa li ahadin an ya'uda liman nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Seorang tidak boleh kembali kepada sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi. Walaisa fi jawabi annahu i'tadda birruku'i 'anil qiyam. Dan jawaban Nabi tidak terdapat keterangan bahwa beliau menganggap sah dengan rukuk sebagai gantinya qiyam. Wal qiyamu fardun fil kitabi was sunnah, dan qiyam adalah fardu dalam Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian kita lihat pendapat Ibnu Hazm yang telah memberikan pendapat tentang hadis Abu Bakrah dalam kitabnya Al-Muhalla. Mari kita lihat, waqad ajaba Ibnu Hazmin fil Muhalla an hadithi Abi Bakrah qala. Ibnu Hazm telah menjawab tentang hadis Abu Bakrah dalam kitabnya Al-Muhalla. Ia berkata, innahu la hujjata lahum fih. Sesungguhnya tidak ada hujah untuk mereka pada hadis itu. Li'annahu laisa fihi ijtiza'un bitilkar ruk'ati. Karena padanya tidak terdapat dalil yang menganggap cukup dengan rakaat itu. Untuk melengkapinya kita lihat pendapat Imam Asy-Syaukani. Kata beliau, pada hadis itu tidak ada keterangan yang dapat dijadikan dalil pendapat mereka. Karena sebagaimana ia tidak diperintah mengulangi sholat, tidak ada keterangan pula yang dinukil kepada kita bahwa Nabi menganggap ia telah mendapatkan rakaat itu. Sedangkan doa Nabi padanya, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu, la yastalzimu i'tidada biha, tidak berarti ia dianggap mendapatkan rakaat itu. Idza ji'tum ila sholat wa nahnu sujud fasjudu. Apabila kalian mendatangi sholat dan kami sedang sujud, maka sujudlah. Wala tu'addiduha syai'an, dan jangan kamu hitung sedikit pun. Ala anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha Abu Bakrata ani audi ilayya dzalik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang Abu Bakrah mengulangi kembali perbuatannya itu, wal ihtijaju bisyai'in qad nuhya anhu lanusihhu, dan berhujjah dengan sesuatu yang dilarang adalah tidak benar, la nusihhu. Sahabat Risalah Al-Muslimun yang dirahmati Allah, adapun hadis yang menyatakan masbuk mendapatkan ruku imam selama imam belum berdiri i'tidal, maka dihitung satu rakaat. Itu adalah hadisnya hadis dhaif. Redaksinya adalah sebagai berikut. Man adroka ra'atan minas shalah, barang siapa menyusul satu rakaat dari salat, faqad adrokaha qabla an yuqimal imamu sulbah. Nah, di sini faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu shalah, maka ia telah menyusul rakaat itu sebelum imam meluruskan punggungnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Hadis tersebut sebagaimana tadi dijelaskan adalah hadis dhaif. Dilihat dari aspek sanad dan matannya. Karena pada sanadnya terdapat rawi bernama Qurrah bin Abdurrahman. Abu Zur'ah mengatakan tentang hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ad-Daruqutni berkata tentang Qurrah bin Abdurrahman itu adalah tidak kuat dalam periwayatan hadis. Itu bisa kita lihat dalam Tahdhibul Kamal. Kemudian bila dilihat dari segi matannya, susunan redaksinya ini, maka bisa dikategorikan sebagai hadis mudraj fil matan.
yaitu terdapat tambahan kalimat pada matanya, yakni kalimat apa? Kalimat qabla an yuqimal imamu sulbah, yaitu tambahan kata sebelum imam meluruskan punggungnya. Ini tambahannya. Karena pada riwayat Ma'mar, Malik, Yunus, Ibnu Jurayj, Sufyan bin Uyainah dan Al-Auza'i tidak ada kalimat qabla an yuqimal imamu sulbah, itu tidak ada. Semuanya hanya meriwayatkan sampai kalimat faqad adraka saja, yang artinya maka ia telah menyusul rakaat itu. Tidak ada tambahan qabla an yuqimal imamu sulbahu. Demikian sahabat risalah muslimun, maka mari kita menyimpulkan, pertama, yang dimaksud suatu rakaat adalah qiyam atau baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan sujud. Kedua, makmum yang mendapatkan imam sedang ruku berarti ia telah tertinggal salah satu rukun rakaat, yaitu qiyam, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, makmum yang mendapatkan imam sedang ruku harus menyempurnakan ketinggalan rakaat itu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.